Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ika Farida Rahmah dengan NPM 2021020076. Saya dari Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang berjudul Ahli Waris Pengganti dalam Islam untuk memenuhi tugas UTS Fikih Mawaris dengan dosen pengampu Bapak Abdul Qadir Zailani, SHI MA. Ahli waris pengganti dalam Islam. Pengertian ahli waris pengganti dalam Islam. Secara istilah, ahli waris pengganti dikenal dengan bahasa Arab yaitu mawali, yang artinya ahli waris pengganti. Yang dimaksud ialah ahli waris yang menggantikan seseorang yang memperoleh bagian waris untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Lalu ada dasar hukum ahli waris pengganti. Yang pertama, berdasarkan kompilasi hukum Islam Indonesia pada pasal 185 pasal 1 KHI, dinyatakan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 ayat 2 yang berbunyi, bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh lebih dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Yang kedua, berdasarkan Al-Quran. Dasar hukum selanjutnya ialah terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat An-Nisa ayat 33, yang artinya, dan untuk masing-masing laki-laki dan perempuan, kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Lalu siapa saja ahli waris pengganti itu? Jadi ahli waris dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu ahli waris utama pengganti dan ahli waris pengganti. Ahli waris utama pengganti terdiri dari yang pertama ada kakek. Kakek atau ayahnya ayah adalah seorang yang ditinggal mati oleh cucunya, baik cucu itu laki-laki atau perempuan, termasuk orang yang berhak mendapatkan warisan. Syaratnya adalah ayah anak itu sudah meninggal dunia saat si cucu meninggal dunia. Bila ayah si cucu masih hidup, maka kakek terhijab, sehingga kita tidak berbicara tentang warisan untuk si kakek. Yang kedua yaitu nenek. Yang dimaksud dengan nenek di sini adalah ibu dari ayahnya almarhum. Dalam hal ini, nenek hanya punya satu kemungkinan dalam mendapat bagian warisnya, yaitu 1/6. Syaratnya, almarhum tidak punya ibu dan ayah. Dalilnya sama seperti kakek, namun nenek tidak menghijab siapapun. Yang ketiga yaitu cucu laki-laki dan perempuan. Cucu yang dimaksud adalah anak laki-laki dari anak laki-laki, sedangkan cucu dari anak perempuan tidak termasuk ahli waris. Keberadaan cucu ini baru berarti manakala almarhum tidak punya anak laki-laki saat meninggal dunia. Sebaliknya, bila almarhum punya anak laki-laki, meski posisinya bukan ayah dari cucu, misalnya sebagai paman, maka cucu tidak mendapatkan hak waris karena terhijab olehnya. Lalu ahli waris pengganti, yaitu saudara seayah ibu. Saudara di sini bisa jadi lebih tua atau kakak, atau bisa saja lebih muda, yaitu adik. Yang penting, hubungan antara dirinya dengan almarhum adalah bahwa mereka punya ayah dan ibu yang sama. Kita menghindari penggunaan istilah saudara sekandung, karena konotasinya bisa keliru. Lebih pastinya, kita gunakan istilah saudara seayah dan seibu. Saudara seayah seibu mendapat waris dari almarhum dengan cara asabah, yaitu sisa harta waris yang sebelumnya dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris secara fard, dengan syarat kedudukannya tidak terhijab oleh orang-orang yang menghijabnya. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.